penuntut akan kita sampaikan pada season ke depan. Di suatu saat di tahun sekitar 4 atau berapa ya, sakit 3, 4, 5, sekitar 5 tahunan yang lalu. Bermula pada saat tahun 2012 gundurnya Mbah Yai. Kemudian Mbah Yai sudah mulai ngendikan bahwa konsep tauhid mengenal Tuhan di dalam kehidupan umat manusia saatnya untuk mulai disampaikan. Terlepas menerima atau tidak menerima, sampaikan, hanya sekedar menyampaikan. Karena ada kehidupan yang lahir berbuat baik dengan tatanan-tatanan lahiriah jasad, dengan akhlak dan adab, peduli, respek, respon, empatik. Terlepas agama dan keyakinannya, itu adalah keniscayaan bagi umat manusia. Sedang masalah batin, masalah hati itu adalah hak dan wilayahnya pribadinya masing-masing, mau percaya atau tidak. Yang penting dalam kehidupan sosial harus berbuat kebaikan dan bermanfaat bagi lingkungan dan orang lain. Sampaikan. Akhirnya pada titik tertentu ini saya loncat. Suatu saat saya mencoba mulai menyampaikan ini. Saya sampaikan. Awalnya pada saat kita menyampaikan itu baik-baik saja. Saya menyampaikan petunjuk dari guru. Dari dawuh guru. Dari guru kita. Perihal konsep beragama. Perihal konsep kehidupan, perihal konsep tauhid, perihal konsep kematian, perihal surga dan neraka, perihal bahkan penataan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, tatanan kemakmuran dan keadilan. Saat saya memberi penjelasan, kami memberi penjelasan lapang dada, mereka menerima dengan sangat lapang dada. Berarti komunitas ini baik. Walaupun banyak di antara mereka awalnya banyak pertanyaan-pertanyaan seperti halnya kematian, pamannya begitu. Karena konsep kematian di kita dan di Al-Quran sangat jelas. Babun batinuhu fihi rohmah. Artinya bahwa orang yang meninggal dunia kembali kepada Tuhan itu adalah ruhnya masuk. Ruhe melebu melalui babun batinuhu. Pintunya dadanya sendiri-sendiri. Babun batinuhu fi rohmah. Wadohiruhu. Tapi jika keluar kiblahil azab, maka langsung di dalam satu azab. Entah saya beberapa kali pertemuan, kemudian juga mengungkap tentang kematian, tentang kubur. Saya tidak pernah membid'ahkan terkait dengan talqin kubur, saya tidak pernah menyalahkan orang melakukan talqin kubur, karena kita sendiri juga, jika ada orang meninggal, kita juga melakukan talqin itu. Tapi kesadaran kita pada saat talqin, memiliki sebuah kesadaran bahwa yang dimaksud kubur itu adalah jasadnya sendiri-sendiri, jiwa ragane diwi-diwi. Saat masih hidup di dunia ini. Sehingga pada saat man ismuka, sopo jenengmu, sopo pangeranmu, opo agamamu, itu yang di dunia ini. Lah logikanya kan begini kan, man ismuka. Dibutuhkan nanti kasok pertanyaan kubur. Man, apa agamamu? Sopo pangeranmu?
jawaban diperlukan pada saat di kuburan. Saat sudah meninggal dunia. Begitu contoh kan begitu. Jadi kubur sesungguhnya adalah ya jiwa raga kita saat ini. Artinya saya menjelaskan ke beliau-beliau saat itu. Memang tidak sedikit yang juga terkaget-kaget. Tapi menerima, karena itu lebih logis daripada wong mati diajari jawaban. Dan fakta Quran juga begitu. Wa man anta bimusliman fil kubur. Jadi banyak manusia yang berada di dalam kubur, dikubur jabatannya, dikubur harta bendanya, dikubur gengsinya, dikubur umurnya, dikubur pengalamannya, dikubur akademiknya, dikubur kemintere, dikubur malese, dikubur aras-arasene kan gitu. Yang dunia ini kuburan. Saat kita nggak bisa menjawab man ismuka, berarti kita hidup di dunia ini orang yang gila. Logikanya kan begitu. Pada saat itu jawaban itu diperlukan hanya pada saat nanti kita tuh mati. Man ismuka, saya menjawab Tanjung. Jenenge artis. Saya menjawab pemene kowe man ismuka Jainal. Umpamanya begitu. Ya. Dikira jawaban KTP pada saat lahir kemudian ditanyakan di kuburan itu. Yang penting bisa menjawab saat di kuburan. Itu berarti kan menunjukkan di dunia kan orang kenal dirinya sendiri. Berarti sak suwene iki Jainal edan. Enggak mengenal dirinya sendiri gitu loh. Artinya man ismuka ki mengenali dirimu di sendiri, kupingmu ki tinggi apa, mripatmu tinggi apa, itu secara lahir. Tapi man ismuka itu mengenai diri, fitrahnya, mengenali fitrahku ki loh. Saat itu dikenali maka fitrah-fitrah itu juga akan kenal menjadi saudara sinorawedinya kan terwujud kesadaran itu. Man ismuka itu. Katakanlah itu kita sampaikan ke mereka. Panjang lebar saya menyampaikan, ini kan hanya sekilas. Karena nggak masuk akal kalau kubur yang disepakati oleh manusia itu dianggap kemudian kubur yang kita memaksa Tuhan. Bahwa kubur yang dimaksud adalah berharap, tidak hanya berharap, memastikan bahwa yang dimaksud oleh kubur, oleh Allah, itu yang dimaksud kubur, kemudian mengikuti kesepakatan manusia adalah tanah, kebunanmu, kan gitu. Kan nggak masuk akal gitu loh. Ke contoh begitu. Kemudian saya juga sempat menjelaskan tentang beragama itu intinya orang beragama yang benar itu pasti produktif, pasti mandiri, kuat, tanggung jawab. Orang beragama yang benar itu pasti akan memiliki tanggung jawab, komitmen. Jadi orang berbicara tentang manajemen administrasi itu sebenarnya milik kehidupan sistem beragama. Ya memang begitu. Jangan dikatakan kalau orang belajar manajemen berarti dia bukan orang agama, kan salah kaprah. Saat saya menyampaikan, ini step-stepnya sebenarnya tapi saya random. Kemudian saya juga menyampaikan ini di depan mereka para petinggi, para agamawan, tokoh-tokoh. Saya sampaikan kepada mereka dengan tapak mereka lapang dada. Kemudian ada satu saat pertemuan kembali. Mereka meminta untuk mendetailkan atau mengulik beberapa poin yang dianggap oleh mereka mungkin belum jelas atau menurut mereka ini butuh penjelasan detailnya. Misalnya perihal tatanan kehidupan sosial.
sebagai contoh. Kemudian kita sampaikan. Di dalam surat Asy-Syura 13 tersebut dengan jelas gitu ya, bahwa inti sebuah syariat, kalimatnya kan inti sebuah syariat. Syara'a lakum minatin ma wasobih nuha waladi auhayna, bahwa syariat yang telah ditetapkan di semua nabi dan rasul, syara'a lakum minatin, menjadi bagian dari sebuah kehidupan din, kehidupan sistem beragama. Agama dalam pengertian kehidupan sistem yang mengenal Tuhan, cara Tuhan, metode Tuhan, bergerak karena Tuhan. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, kamu sendiri. Setiap dari nabi dan rasul itu mewajibkan kepada, mensyariatkan atau mewajibkan kepada umatnya di zamannya itu untuk menjadi an-aqimuddin, untuk menjadi penegak kehidupan. Dengan kata lain begini, an-aqimuddin pakai menggunakan an, alif nun, harus benar-benar menyatakan sebagai makna isim ta'rif, maukid, kokoh dan kuat untuk dijalankan dalam sebuah kehidupan supaya tidak mudah goyah. An-aqimuddin diperintahkan untuk menjadi penegak kehidupan, membesarkannya, mengagungkannya, memuliakannya. An-aqimuddin, dan wala tatafarqu, dan tidak berpecah belah. Kalimat an-aqimuddin kalau dikatakan menegakkan agama, jangan pernah berpikir kalau Anda mengatakan menegakkan agama kemudian kowe nggawa bendera hitam kemudian sorak-sorak kan gitu. Yel-yel menegakkan agama gitu. Pemusda menegakkan pemusda. Kan enggak begitu yang dimaksud an-aqimuddin itu. Kalimat an-aqimuddin itu kalau kita menjadi penegak agama, itu adalah kita memiliki akal, kita memiliki telinga, kita memiliki mata. Allah telah sertakan dalam kelahiran kita. Itu ada akal, ada otak, ada telinga sehingga ada pendengaran untuk mampu menyimak, ada mata sehingga ada kemampuan untuk mencermati, ada hati sehingga digunakan untuk digunakan. Segala sesuatunya dengan hati, membesarkannya, mengokohkannya, dan menguatkannya. Kemana arahnya an-aqimuddin ini? Menguatkannya karena ada majhul, Bapak Ibu. Dong enggak karepku. Saya yakin enggak dong. Di dalam kalimat an-aqimuddin untuk menjadi pengokoh dan penguat agama, membesarkannya, mengokohkannya, kan katakan demikian. Itu ada an-aqimuddin, itu ada majhulnya, ada ta'arif ma'rifahnya, ada muta'alimnya. Katakanlah ada majhulnya. Artinya begini, sing mbok besarkan ki sapa? Dan cara membesarkan metodemu itu piye? Pada saat kamu zaman Nabi Muhammad, berarti kamu membesarkannya Nabi Muhammad.
Kamu percaya cek ojo mamang ragu Nabi Muhammad nek mbok engko mbok ceritane ndek gone kancamu, ndek dulurmu, begitu pamannya begitu, kemudian engko gek Nabi Muhammad gemendul. Itu yang dimaksud. Jadi menghilangkan, kalau kita mengokohkannya, menguatkannya, ini maksudnya. Faham maksud saya? Jadi mengokohkan, menguatkan, membesarkan keberadaan Nabi Muhammad sebagai fungsi Rasul yang membawa risalah kebenaran. Contohnya ini loh ya. Nek kowe iki membesarkan upamane saiki kowe membesarkan dari partai A, partai B. Tuh kowe membesarkan entukmu apa toh? Entukmu apa? Mangan sedina kuwi tok toh? Contohnya loh ya. Tapi kalau kamu yang kamu besarkan itu Nabi Muhammad, apa untungmu? Syafaat, keselamatan, tempat bersandar, ketentraman. Faham maksud saya? Itu an Hakimuddin. Ya boleh sih kalahkan kamu milih siapa. Neng ojo pisan-pisan duwe penyakit fanatik. Hanya beda nyoblos kemudian tukaran. Ini bisa goblok-goblok yang menungso gitu loh. Yes, nek dik kene enek jan wis kebangetan iku wis gitu. Fanatik mong pilih aku nomor 1 pira nomor 2 ora iso apik nggonku alah. Ngrebutne tulang ora nek daginge bosok. Yes. Iki apa fanatik ngono kuwi? Sapa sing dadi ra nek pengaruhe kowe? Kan gitu ta? Gampangane ngono lho ya. Ora kok berarti skeptis karo pemilu ndak. Enggak perlu fanatik. Satu sistem debat presiden itu paling enggak setuju sampai ke sana. Piye nek arepe tentrem cara metodene saja sudah menunjukkan itu enggak nentremke. Mohon maaf. Nek wong kono ndelok gak apa-apa wis ben. Enggak masuk akal. Debat 1, 2, 3 terus pinter-pinteran ngomong visi misi. Dong kowe wong rakyat. Wong sing komunitas sak pomos dhewe ngomong visi misi wae ora paham-paham nglakoni ini barang ya jempalian. 1 kuwi, 2. Kalau memang siapapun yang jadi maka kita mendukung demi kebaikan negara ini, ngapain debat? Karena hanya untuk menunjukkan pinter, apa wong ini ison debat menang itu merasa pinter. Apakah menjadikan sakit hati pengikutnya juga semakin sakit hati, semakin jauh dari kebenaran, jauh panggang dari api untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan? Bohong. Seharusnya gimana? Diskusi yang baik, musyawarah. Panelis ngomong, bagaimana supaya negara ini makmur? Infrastrukturnya kurang ini. Ngomong aja. Saya punya pendapat begini, ini. Saya punya pendapat begini, ini. Saya punya pendapat begini, ini. Masyarakat yang menilai sapa sing dadi ya berarti memusuhkan program wong telu di sing apik. Kalau memang niatannya benar memimpin yang benar, debat gontok-gontokan menang-menangan, bohong ngarep makmurkan, ngapusi pol gitu loh. Tapi nek gak nganggu gelut, mediane gak payu. Wong sing bengi rasane di warung ya gegere kuwi. Dia bengi piye debate? Enggak kok musyawarah rukun banget. Wes gak sida ndelok kowe.
Awalnya adalah kata, kata yang menunjukkan keberadaan Tuhan, kata yang menunjukkan Allah. Dan siapa yang ditunjukkan Allah berarti kan di dalam hidayah. Jelas terungkap, di Begawat juga sama. Tapi semuanya karena telah pangling.